Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kalian semua kelas 8 SMP Bina Insani dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pada kesempatan ini Pak Ridwan akan menyampaikan tentang materi yang sebelumnya kita sudah disinggung pada pertemuan awal, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, di kesempatan ini Pak Ridwan ingin menyampaikan terkait tentang detailnya barisan dan deret aritmetika ini. Nah, kalian atau pertemuan sebelumnya sudah mendapatkan informasi walaupun sekilas ya terkait tentang apa itu barisan, ya, apa itu deret dan seterusnya. Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa barisan aritmetika, ya, barisan aritmetika adalah barisan yang bahwa setiap nilai, setiap sukunya itu didapatkan dari suku sebelumnya melalui entah itu penjumlahan ataukah pengurangan, ya, dengan suatu bilangan. Dan penjumlahan dan pengurangan ini menghasilkan beda ataupun selisih, di mana selisih dan bedanya itu setiap sukunya itu sama. Nah, sama entah pada tingkat pertama ataukah tingkat kedua. Nah, jadi dipahami ya bahwa barisan aritmetika itu barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama antara suku satu dengan suku kedua dengan suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Entah itu bilangannya dari kecil ke besar, ataukah dari besar ke kecil, seperti itu. Jadi dipahami ya, bahwa barisan aritmetika itu memiliki selisih ataupun beda yang sama. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa di dalam barisan aritmetika ada rumus. Ya, ini Bapak nah, suku ke N, ada yang tahu suku ke N? Nah, suku ke N ini adalah menunjukkan bahwa suku tertentu yang misalkan di dalam soal ditanyakan. Ya, di sini ada keterangannya bahwa A itu sama dengan ini suku pertama ya. A itu adalah suku pertama. Nah, lalu N, nah N itu suku kesekian atau keberapa gitu kan. Lalu di sini B itu sama dengan beda. Nah, beda atau selisih. Nah, di sini ini adalah rumus umum untuk bagaimana kalian mendapatkan untuk mencari ya suku tertentu dalam sebuah barisan aritmetika. Ya, jadi ini adalah rumus umumnya. A, ya, suku pertama ditambahkan N dikurangi 1 dikali B. Ya, nanti kita akan mencoba dengan contoh ya, dengan contoh. Lalu ada yang namanya deret aritmetika. Nah, nanti deret aritmetika. Nah, kalian bisa membedakan deret dengan barisan aritmetika, ya. Nah, kalau deret itu berarti dijumlahkan antara suku pertama dengan suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Ya, sementara kalau barisan aritmetika itu ya mengurutkan dengan selisih yang sama. Ini Bapak contohkan ya, misalkan barisan aritmetika, ini contohnya 2, misalkan selisihnya ternyata misalkan 2, berarti ditambah 2 misalkan, jadi 4, terus ditambah 2 jadi 6, ditambah 2 jadi 8, ya, dan seterusnya. Nah, sementara kalau misalkan deret aritmetika, ini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Jadi kalau ditanyakan misalkan berapa jumlah 5 baris pertama dari barisan bilangan di bawah ini misalkan. Nah, itu kalau misalkan ditanyakan jumlah berarti menggunakan rumus
SN. Nah, SN. Ya, di mana N-nya tadi sudah diketahui, N itu menunjukkan misalkan baris keberapa, lalu A-nya adalah suku pertama, N tadi sudah, dan B-nya adalah beda. Ya, jadi seperti itu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya akan kita sampaikan di dalam contoh soal ya, di dalam contoh soal. Oke, kita lanjut dulu. Nah, misalkan ada contoh soal ya, Bapak contohkan sebentar. Ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal misalkan suku ke-40 ya. Pak Ridwan itu kan dulu. Warnanya kita putihkan ya biar jelas. Ini ada contoh misalkan ya. Contoh. Suku ke-40 ya. Suku ke-40 oke, dalam barisan 7531 ya. Dalam barisan ya 7 5 3 1 dan seterusnya. Oke. Oh, ini tidak ada koma ya, mohon maaf. Kita hapus dulu biar enak. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tadi ya, suku ke-40 ya, suku ke-40. Ya, ini ditanyakan. Berapa suku ke-40? Nah, jawab ya, kita jawab ya dengan rumus tadi ya, dengan rumus tadi. Kita ketahui bahwa A-nya adalah ini. A-nya ini, yaitu 7. Nah, sekarang B-nya bagaimana? B-nya suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Ya, karena ini adalah barisan aritmetika. Jadi 5 dikurangi 7 ya berarti B-nya sama dengan min 2. Oke. Yang ditanyakan adalah tadi suku ke-40. Nah, sama dengan berarti rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, A-nya berapa tadi? 7 ditambah N-nya 40 berarti ya. 40 dikurangi 1. Oke, 39 ya. 39 dikali, oke, bentar ya. Kita hapus dulu. 39 ya. 39 dikali B. B-nya adalah min 2 ya. Min 2. Jadi sama dengan 7 ditambah 39 kali min 2 berapa? Ya, min 78. Oke, 78. Nah, lalu berikutnya adalah 7 ditambah min 78 sama dengan 7 dikurangi 78. Berapa? Ini pasti hasilnya min ya. Min 71. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mengurutkan setelah 1 berapa? Ya. Setelah dan seterusnya sampai dengan suku ke-40 kalian akan temukan bahwa jawabannya adalah min 71. Oke. Lalu soal yang kedua ya, soal yang kedua. Misalkan contoh ya. Soal kedua mana ya? Oke. Nah, ini. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Ya, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah, kita akan coba menyelesaikan ini. Oke. Ya, sekarang yang diketahui apa? Ya, yang diketahui berarti baris paling depan, berarti ini adalah suku pertama atau A-nya sama dengan berapa? 12. Oke. Lalu baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kita lihat di situ ada
12, terus 14, terus 16. Berapa ini selisihnya? Berarti ditambah 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Oke. Nah, B-nya sama dengan 2. Sekarang yang ditanyakan apa? Suku ke-20. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 sama dengan, pakai rumusnya, A ditambah N kurang 1 dikali B. Sama dengan A-nya berapa? 12 ditambah N-nya berapa? N-nya 20 dikurangi 1 dikali B. B-nya sama dengan 2. Oke, jadi 12 ditambah, ini kan berapa? 19 ya, dikali 2. Oke, jadi 12 ditambah, ini 38 ya. 38. Oke, sama dengan berapa ini? 50 ya, 50. Oke. Cukup mudah ya untuk menentukan barisan bilangan aritmetika ya, seperti ini dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Nah, oke, berikutnya sebentar. Nah, berikutnya, diketahui deret aritmetika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36. Lalu jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah, nah sekarang yang ditanyakan adalah deret. Oke, yang ditanyakan adalah deret ya, bukan suku kesekian ya. Kita coba dulu, ganti dulu. Baik. Nah, yang diketahui adalah suku ketiga. Oke. Suku ketiga sama dengan 24. Suku ke-6 sama dengan 36. Oke. Berarti kita pakai rumus yang tadi ya. Ya, suku ketiga berarti A ditambah ya N kurangi 1 dikali B sama dengan 24. Nah, ini kan 24 ini adalah suku ketiga. Berarti kita ganti dulu ininya ya. N-nya kita ganti 3 ya. N-nya kita ganti 3. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita ganti ya 3 ya. Lalu berikutnya adalah A ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Jadi 2B sama dengan 24. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama 2B A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama. Nanti akan kita cari A ataupun B-nya dari dua persamaan yang sudah diketahui. Nah, lalu yang kedua, A ditambah. Nah, sekarang kan suku ke-6. Suku ke-6 itu 36. Ya, tadi berarti 6, N dikurangi 1 kali B. Berarti N-nya kan 6. 6 dikurangi 1, 5. Berarti 5B. Sama dengan 36. Oke. Nah, setelah ini kan persamaan yang kedua. Nah, supaya kita mendapatkan B atau A, nah kita cari cara yang mudah. Nah, ini kan bisa dieliminasi. A-nya sama ya. A-nya sama 1 isinya, depannya 1, 1. Berarti ini bisa kita kurangi. Berarti kalau dikurang hilang. Nah, sekarang min 2B dikurangi 5B berarti berapa? Min 3B. Oke. 24 ya, 24 dikurangi 36 sama dengan 12. Min 12 ya. Jadi B sama dengan min 12 dibagi, karena ini perkalian, maka pindah ruas menjadi perkalian, min 3. Nah, sama dengan min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Jadi bedanya adalah 4 ya, bedanya 4. Nah, sekarang B-nya sudah diketahui, maka yang akan kita cari berikutnya adalah A-nya.
A-nya. Boleh dari persamaan salah satunya. Misalkan kita ambil A ditambah 2B sama dengan 24. Oke, B-nya kita ganti dengan 4. Berarti A ditambah 2 kali 4 berarti 8 sama dengan 24. Oke, berikutnya kita ke samping ya. Kita ke samping. Berarti A sama dengan 24 dikurangi 8. Karena ini penjumlahan, maka pindah ruas menjadi dikurang. Sama dengan berapa? 24 dikurangi 8, 16. Oke. Maka diketahui A-nya adalah 16, B-nya adalah 4. Ya, maka kita bisa masukkan rumus suku rumus untuk jumlah 15 suku pertama di deret yang tadi, seperti itu. Berarti kita sebutkan rumusnya. Sn sama dengan N dibagi 2 atau setengah N dikali 2A ya, ditambah N kurang 1 ya, dikali B. Oke, sama dengan N dibagi 2. N-nya tadi berapa? Suku ke-15 ya. Suku ke-15 berarti 15 dibagi 2 dikali 2A. A-nya tadi berapa ya? A-nya 16, berarti 2 dikali 16. Ditambah N-nya berapa? 15, berarti 15 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya 4. Oke, B-nya 4. Oke, lalu berikutnya kita urai 15 dibagi 2. Nah, sekarang ini 2 kali 16 berarti 32 ya, ditambah 15 dikurangi 1 sama dengan berapa? 14 ya. Oke, 14 dikali 4 seperti itu. Sama dengan 15 dibagi 2. Nanti kita belum selesaikan 15 dibagi 2-nya ya. Kita selesaikan dulu yang sampingnya dulu. Ya, 32 ditambah berapa ini? 56 ya, 56. Oke, sekarang 32 ditambah 56 berapa? Ya, 15 bagi 2 ini 88. Oke, 88. Oke, 88 dikali 15 per 2. Ini kita bisa coret ya. Jadi 44 ini ya. 44. 88 dibagi 2, 44. Nah, 44 dikali 15. Berapa ya? Oke, Bapak cek dulu. 88 kali 15 itu sama dengan 660. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya, kalian nanti bisa bisa mencari jumlah 15 suku pertama atau berapapun itu yang ditanyakan ya, entah itu 20 suku pertama dari deret tersebut dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Oke, sekarang materinya adalah materi yang lain ya, materi yang selain aritmetika, yaitu ada geometri. Nah, apa yang dimaksud dengan geometri? Ternyata deret geometri itu adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio, ya, rasio atau apa? Perbandingan yang tetap atau yang sama. Ya, misalkan ada contoh ya, misalkan sebentar Pak Ridwan coba. Nah, misalkan 2 terus 4 terus 8 terus 16 terus 32. Nah, kalian bisa melihat ini penjumlahan bukan. Nah, ternyata ini perkalian. 2 ke 4 itu dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 ke 32 dikali 2. Ya, berarti apa? Ini memiliki rasio, misalkan tadi, suku kedua dibagi dengan suku ke pertama. Suku ketiga dibagi dengan suku kedua. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. 32 dibagi 16,
2. Oke, jadi itu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk barisan geometri ya. Barisan geometri. Oke. Nah, di sini dengan suku ke n berarti yang ditanyakan suku ke berapa seperti itu. Nah, dengan A-nya itu adalah suku pertama ya. Terus suku pertama. Terus R-nya apa? R-nya itu sama dengan rasio. Oke, gitu ya. Nah, rasio itu berarti untuk mencari rasio itu adalah suku ke n berbanding dengan suku ke n dikurangi 1. Misalkan tadi ya, suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi dengan suku kedua, suku keempat dibagi dengan suku ketiga, dan seterusnya. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh tentukan rasio dan suku ke-6 dari barisan deret geometri 2, 8, 3, 2, 1, 4, 8. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tadi, tentukan rasio ya dan suku ke-6 dari barisan deret geometri 2, 8, 3, 2, 1, 4, 8. Nah, kita lihat rumus rasionya. Oke, rasionya berapa? Kita lihat. Oke, kita ganti colornya. Nah, R-nya berapa? R sama dengan berapa? 8 dibagi 2. Oke, 8 dibagi 2. Ini kan yang suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Nah, berarti berapa ini? 4 ya. Sama dengan 4. Oke. Rasionya sudah ketahuan 4. Lalu yang ditanyakan adalah sekarang suku ke-6. Lalu suku ke-6 sama dengan, ya, tadi apa rumusnya? A dikali R pangkat N dikurangi 1. Kalau Pak Ridwan ini suka menyebutnya ARNI, ya, Arni. Mohon maaf ya. Oke, berikutnya A itu berarti berapa? Ini suku pertama, 2. Oke, 2. Oke, 2 dikali R-nya berapa tadi? 4. N-nya berapa yang tanyakan? 6. 6 berarti 6 dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 4 pangkat 5. Oke, 4 pangkat 5, Bapak cek dulu di Excel. Oke, itu didapat 2 dikali, ya, 4 pangkat 5 itu berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali ya. 1204. Oke, 1204 berarti dikali 2 sama dengan 2048. Maaf. Oke, berikutnya. Oke, tapi 1204 ya, 1204 ya, 2408. Oke, 2408 clear ya. 2408. Oke. Baik, Pak Ridwan, kita ini mudah ya. Insya Allah mudah. Ya, mudah, dan tentunya kalian bisa terus berlatih. Ya. Oke, sorry, maaf, ini ada kekeliruan ternyata. Oke, kita hapus dulu, mohon maaf. Ini ada kekeliruan perkalian ya. 4 pangkat 5 itu bukan ini. Oke. Jadi 4 pangkat 5 ya. 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024 ya. 1024. Mohon maaf, ini ada kekeliruannya. 1024. 1024. Nah, 1024 berarti 2048 ya.
2048. Nah, ini hasilnya. Oke, 2048. Nah, jadi suku ke-6 dari barisan deret geometri itu untuk 2832148 adalah 2048. Oke. Nah, ini adalah rumus deret geometri ya. Oke, rumus deret geometri. Nah, untuk rumus deret geometri, nah, seperti ini ya, Sn A dikali 1 ya, dikurangi R pangkat N ya, dibagi 1 dikurangi R, untuk R-nya itu atau rasionya itu kurang dari 1. Tapi kalau misalkan R-nya lebih besar dari 1, itu dengan memakai yang di bawahnya. Oke, jadi kalau misalkan lebih besar dari 1 rasionya, maka dipakai ini ya, dipakai yang di bawah. Oke, mungkin untuk rumus deret geometri ini belum bisa Bapak sampaikan, nanti insya Allah di kesempatan lain Bapak akan sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, dalam kesempatan lain Bapak insya Allah akan menjelaskan tentang materi yang lain. Untuk itu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.